Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 20 Makam Seribu Tulang. Sial, apakah orang ini adalah reinkarnasi monyet? Bagaimana dia bisa gitu cepat? Anak ini tidak sederhana. Dia memiliki gitu banyak kekuatan pada usia seperti itu dan dia bahkan dapat melarikan diri dari formasi pedang kita. Dia pasti memiliki bakat yang sangat tinggi. Itu benar. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan telapak ilusi hingga level ini. Jika dia terus berkembang, dia tidak akan terbayangkan. Karena itu, kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup atau dia akan menimbulkan masalah yang tiada akhir. Semakin ketiga orang memahami kekuatan Chu Feng, semakin dingin hati mereka. Mereka perlahan-lahan memutuskan untuk membunuh Chu Feng di gunung pengobatan spiritual. Ketiganya sangat cepat, aku bahkan tidak bisa menyingkirkannya. Pada saat yang sama, Chu Feng terdiam karena kekuatan ketiga orang itu. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi daripada orang-orang dari level yang sama, melawan orang-orang yang levelnya lebih tinggi membuatnya merasa sedikit lemah. Tapi untungnya, Chu Feng memiliki banyak energi spiritual di dantiannya. Ia yakin jika terus berlari, mereka bertiga akan berhenti mengejar karena staminanya. Namun, Chu Feng sedang mempertimbangkan masalah lain. Kekuatan aliansi pedang tidaklah kecil. Di masa depan, setelah meninggalkan gunung pengobatan spiritual, akan merepotkan jika ketiganya menggunakan kekuatan aliansi pedang untuk menyakitinya. Itu sebabnya Chu Feng ragu-ragu apakah jangan lakukan itu atau jangan istirahat. Jadi, dia akan menampilkan 3 gaya gunturnya dan membungkam ketiga orang itu atau dia tidak akan melakukan apapun. Namun pada akhirnya, dia menepis pemikiran itu. Lagi pula, membunuh orang-orang dari sekolah yang sama adalah kejahatan besar, dan jika ada jejak yang ditemukan, ada kemungkinan seluruh keluarga Chu akan terpengaruh juga. Tapi pada saat itu, Chu Feng terkejut menemukan bahwa sinar putih muncul di sekelilingnya. Karena langit sudah gelap, ketika sinar cahaya muncul, tampak sangat menyilaukan dan sangat aneh. Cahaya itu menjadi semakin kuat, dan menerangi hutan seolah-olah di siang hari. Tapi yang mengejutkan Chu Feng adalah banyaknya tulang putih yang mengelilinginya. Area tulang putih yang luas menumpuk di dalam hutan. Mereka tidak terbatas seperti lautan. Tulang-tulang itu sangat istimewa. Tidak hanya putih bersih seperti batu giok, setiap tulang juga memancarkan aura yang berat. Chu Feng merasakan perasaan tercekik saat dia ditekan oleh aura yang tak terhitung jumlahnya seperti itu saat mereka bertumpuk satu sama lain. Langkahnya menjadi berat dan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatannya. Tempat apa ini? Chu Feng sangat terkejut. Tulang khusus tersebut tidak dimiliki oleh orang biasa yang berarti pemilik tulang putih tersebut pastilah ahlinya. Hanya setelah mencapai tingkat tertentu dalam kultivasi, seseorang dapat mati tanpa tulangnya membusuk. Tidak hanya seputih batu giok, tapi juga mengandung sejumlah tekanan untuk menghalangi orang lain. Ada hal-hal yang Chu Feng tidak mengerti. Bukan saja dia tidak mengerti dari mana gitu banyak ahli berasal, karena sangat tidak masuk akal jika gitu banyak tulang putih muncul di sini. Gunung pengobatan spiritual adalah tanah terlarang. Hampir setiap hari, para tetua berpatroli. Bagaimana mereka bisa meninggalkan gitu banyak tulang putih di sini dan tidak mempedulikannya? Selain terkejut, Chu Feng mulai panik. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa hal itu tidak benar. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak rasa dingin yang menjalar ke tulang punggungnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemuda berusia 15 tahun. Saat terjebak di kawasan hutan yang gitu gelap tentu ia akan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Yaitu, tiba-tiba, mata Chu Feng berbinar. Dia kaget dan terkejut karena ada siluet dari jauh yang berjalan dengan tenang di dalam tulang putih. Samar-samar dia bisa melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia. Orang tua itu sebersih salju. Dia mengenakan jubah biru, dan di jubahnya ada tanda 8 trigram. Orang tua itu sedang memegang kocokan lalat yang sangat aneh di tangan kanannya. Wajah lelaki tua itu tersenyum dan dia perlahan berjalan menuju ke arah Chu Feng. Dia bahkan tidak terpengaruh sedikit pun oleh tulang putihnya. Tapi hal yang paling mengejutkan Chu Feng adalah kulit lelaki tua itu yang seperti batu giok dan cahaya samar yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Aura spesial seperti itu bagaikan seorang suci yang turun ke dunia. Yang mulia. Apakah itu makam 1000 tulang dari legenda? Tepat pada saat itu, 3 orang dari aliansi pedang juga berlari mendekat.
Namun, mereka tidak lagi berpikir untuk menyerang Chu Feng karena mereka benar-benar tercengang dengan pemandangan di depan mata mereka. Dibandingkan dengan kepanikan Chu Feng, satu kata jelas tertulis di wajah ketiga orang itu. Takut. Makam 1000 tulang. Tempat macam apa ini? Hati Chu Feng berkontraksi, dan hanya dengan nama itu membuatnya merasa tidak nyaman. Bocah sialan, kamu telah membunuh kami semua. Anda benar-benar membawa kami ke tempat seperti ini. Makam 1000 tulang ini adalah tempat yang berbahaya. Laki-laki Bopeng itu berkata dengan suara gemetar. Tempat berbahaya. Itu benar. Ini adalah tempat bahaya yang sesungguhnya. Tidak, itu adalah legenda. Salah satu legenda gunung pengobatan spiritual. Menurut legenda, ada makam 1000 tulang yang tidak nyata, tidak dapat ditelusuri, dan muncul di gunung pengobatan spiritual pada waktu yang tidak dijadwalkan. Tapi tempat ini benar-benar merupakan tempat yang sangat berbahaya. Legenda mengatakan bahwa mereka yang masuk ke tempat ini tidak akan dibiarkan hidup. Bahkan orang-orang yang mempertahankan nyawanya akan menjadi gila. Saya tidak pernah menyangka bahwa legenda menakutkan itu benar adanya. Kami telah melangkah ke makam 1000 tulang. Dua lainnya juga sangat ketakutan. Saat mereka berbicara, beberapa kata tidak masuk akal, dan itu menunjukkan betapa ketakutannya mereka di dalam hati. Jika aku boleh bertanya, apakah ini benar-benar makam 1000 tulang? Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua misterius yang sedang memegang kocokan lalat. Meskipun dia tidak bisa merasakan apapun dari tubuh lelaki tua itu, hanya dengan melihat bagian luarnya, Chu Feng tahu bahwa dia luar biasa. Tanpa ragu, dia pasti orang hebat di sekolah Azure Dragon. Tapi hal yang membuatnya bingung adalah lelaki tua itu jelas-jelas sedang menatapnya namun dia bahkan tidak membuka mulut untuk berbicara. Sebaliknya, dengan sudut mulutnya, mereka membentuk senyuman aneh. Oi, kamu bicara dengan siapa? Bocah sialan, jangan coba-coba menipu kami. Namun hal yang tidak terduga adalah setelah mendengarkan panggilan Chu Feng kepada lelaki tua itu, wajah ketiga anggota aliansi pedang langsung memucat tanpa sedikit pun warna. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang berbicara dengan orang ini? Chu Feng menunjuk pria tua misterius yang berdiri di dekatnya. Orang apa? Dasar bocah, kamu benar-benar ingin mati. Laki-laki Bopeng itu memegang pedangnya dan ingin menyerang Chu Feng. Jangan ganggu dia. Ada yang tidak beres dengan orang ini dan kita harus segera meninggalkan tempat ini. Tapi bahkan sebelum membiarkannya menyerang, dua orang lainnya menarik bahunya dan mulai menyeretnya menjauh menuju jalan asal mereka. Jijiji. Namun pada saat itu, suara yang memekakan telinga datang dari segala arah. Suara itu sangat aneh, sangat mengerikan, dan seolah-olah jutaan jiwa sedang melolong dan berteriak tentang ketidakadilan. Pada saat yang sama, Chu Feng terkejut mengetahui bahwa pada tulang putih di sekelilingnya, gas hijau tua mengambang dan jeritan aneh datang dari gas tersebut. Tapi hal yang membuat Chu Feng paling tidak nyaman adalah gas aneh berwarna hijau tua itu melayang ke arah Chu Feng dan yang lainnya.